Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Kesempatan kali ini, mari kita bahas sebuah alur cerita dari film lawas tahun 2003. Lebih tepatnya, sequel dari film yang bertemakan tentang monster, yaitu Jeepers Creepers bagian kedua. Bagian pertamanya bisa kalian klik link di atas ya. Jeepers Creepers merupakan monster atau makhluk iblis dan pembunuh berantai misterius yang keluar setiap 23 tahun selama 23 hari untuk mencari makan serta mengeksekusi korban-korbannya dengan sadis. Ia memakan bagian tubuh manusia yang dia inginkan. Ketika seseorang menjadi korban terpilih, maka tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, karena Jeepers Creepers akan menemukannya dan memangsanya. Pada sequel kedua, Creeper mengincar murid-murid yang berada di sebuah bis sekolah ketika melakukan perjalanan pulang sehabis pertandingan. Tidak hanya itu, alur ceritanya juga berfokus kepada seorang pria yang berusaha membalas kematian putranya akibat telah diambil oleh Creeper sehari sebelum Creeper kembali tertidur masuk ke dalam bumi selama 23 tahun lamanya. Baik, daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita filmnya Jeepers Creepers 2. Setiap 23 musim semi selama 23 hari merupakan waktu makan bagi makhluk misterius yang disebut Jeepers Creepers untuk keluar dan mencari mangsa. Berlatar waktu beberapa hari setelah kejadian di film pertama, pada hari ke-22 Jeepers Creepers kembali mencari makan. Kali ini Creeper menculik seorang bocah bernama Billy ketika Billy ditugaskan memeriksa ketiga orang-orangan sawah oleh ayahnya bernama Jack. Saat itu, anjing peliharaan mereka memberikan sebuah tanda dengan gonggongannya jika ada sesuatu hal buruk yang bakal terjadi. Benar saja, saat Billy memeriksa orang-orangan sawah nomor 2, ia memergoki jika orang-orangan sawah yang ketiga menoleh ke arahnya. Billy kaget dan mencoba memeriksa. Terkejutnya dia mendapati orang-orangan sawah itu memiliki kuku kaki yang tajam. Merasa ada sesuatu yang salah, Billy segera berlari diikuti oleh Jeepers Creepers yang menyamar sebagai orang-orangan sawah. Billy berusaha menuju tempat ayahnya, namun Creeper menangkapnya. Suara teriakan Billy didengar oleh ayah serta kakaknya bernama Jackie. Mereka mencari Billy di tengah-tengah ladang jagung. Billy digeret dan akhirnya dibawa terbang oleh Creeper. Jack dan Jackie nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memandang Creeper membawa Billy terbang lalu menghilang. Keesokan harinya tepat pada hari ke-23 yang merupakan hari terakhir waktu makan bagi Jeepers Creepers. Hari itu sebuah bis sekolah yang membawa tim bola basket sekolah menengah atas dan pemandu sorak kembali pulang sehabis pertandingan. Anak-anak di dalam bis bernyanyi bersama-sama menyambut kemenangan nasional yang mereka raih. Dan sebuah mobil melaju melewati bis mereka. Tiba-tiba bis sekolah tersebut mengalami ledakan di salah satu bannya. Supir bis bernama Betty dan dua guru lainnya bernama Charlie serta Barnes keluar untuk memeriksa. Setelah diperiksa, bannya terkena shuriken buatan tangan yang terbuat dari pecahan tulang serta sebuah gigi di tengah-tengah shuriken tersebut. Sementara Jackie mencari petunjuk di ladang jagung dan menemukan sebuah pisau milik Creeper yang terjatuh. Ia segera memberitahukan kepada ayahnya. Jack serta Jackie membuat senjata dari pisau tersebut yang akan digunakan untuk menangkap Creeper. Kembali ke bis sekolah, Betty dan para guru mencoba menghubungi bantuan, tapi tampaknya tidak ada yang merespon. Mereka juga kesulitan mendapatkan sinyal. Beberapa murid mencari kegiatan sambil menunggu bis dapat berjalan kembali. Salah satu siswa bernama Big K yang sedang buang air kecil sekilas melihat bayangan hitam besar yang terbang di atasnya. Karena khawatir, ia pun segera menuju ke bis namun terkejut oleh kumpulan burung-burung yang berterbangan di depannya.
Beberapa waktu lagi akan memasuki malam hari. Betty serta para guru memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kondisi ban yang robek, karena bis menggunakan 5 roda dan masih memungkinkan untuk dapat berjalan secara pelan-pelan. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tengah perjalanan, seorang siswi pemandu sorak bernama Mincy mendapatkan penglihatan tentang Billy dan Derry Jenner, korban lain dari Creeper pada film pertama, yang mencoba memperingatkan tentang Creeper. Bersamaan dengan itu terjadi lagi ledakan ban dan melumpuhkan bis tersebut. Mereka semua terdampar di tengah jalan. Betty memutuskan untuk menyalakan lampu suar serta menurunkan anak-anak dari bis. Kemudian sebuah mobil melintas. Pelatih basket Charlie mencoba meminta bantuan untuk dipanggilkan polisi patroli. Selanjutnya, mereka memeriksa kondisi ban dan kaget menemukan penyebab yang sama kenapa ban bisa robek, yaitu suriken. Tanpa disadari, Creeper menculik pelatih basket Charlie saat sedang menyalakan lampu suar di tengah jalan. Charlie? Hey! Betty dan Barnes serta anak-anak mulai merasa ada yang gak beres. Betty menyuruh murid-murid untuk kembali ke dalam bis. Gak berapa lama, Betty juga diculik oleh Creeper. Barnes serta sebagian dari murid-murid yang berada di dalam bis melihat sekilas kejadian tersebut. This is bus number 2. Barnes menanyakan kepada murid-muridnya apa yang mereka lihat. Suasana semakin menegangkan. Salah satu murid mengatakan ia melihat sesuatu membawa Betty terbang. Barnes kembali keluar dan meminta anak-anak untuk tenang. Namun tiba-tiba Barnes ditarik oleh Creeper. Scuti, salah satu murid, mencoba menarik kembali Barnes namun gagal. Barnes dibawa terbang oleh Creeper. Seketika itu juga anak-anak menutup pintu bis sekolah. Get out! Siswa-siswi yang lain kaget melihat wajah Scuti terkena cipratan darah Barnes. Davis menanyakan apa yang dilihat oleh Scuti, mengingat dia orang terakhir yang mencoba menarik kembali Barnes. Scuti juga bingung dengan apa yang dia lihat, dia hanya mengatakan makhluk itu bersayap. Terjadi perdebatan di antara mereka semua terkait cara menghadapi Creeper. Scuti berencana keluar dan menuju peternakan di ujung jalan, yang artinya mereka harus keluar dari bis. Tentu rencana Scuti ditentang oleh kekasihnya Rhonda juga sebagian murid-murid yang lain. Saat mereka sedang berdebat, Mincy melihat Creeper berada di luar bis. Begitu juga dengan yang lain yang ketakutan melihat wujud Creeper. Mereka mencoba bersembunyi dari incaran Creeper. Creeper memperhatikan setiap murid di dalam bis, termaksud Dante, Jack, Mincy, Scuti, Andy, dan Davis. Get that light off. It is a smell freak. Creeper lalu mengguncang bis sekolah, menyebabkan anak-anak ketakutan setengah mati. Kemudian ia pun menghilang. Bucky, get on those front doors and get ready to open them. Bersamaan dengan itu, Mincy tiba-tiba pingsan. Ia kembali memiliki penglihatan lain di mana Derry mengatakan Creeper muncul setiap 23 musim semi selama 23 hari untuk makan manusia. For 23 days it gets to eat. Eat what? Eat us. Setelah sadar, Mincy memberitahukan kepada teman-temannya. Creeper memilih orang, dia dapat mencium rasa takut dari mangsanya yaitu manusia. Hari ini adalah hari terakhir dia untuk makan, karena besok pagi Creeper kembali ke dalam bumi. Gak ada tempat bersembunyi karena Creeper dapat menemukan orang yang terpilih. Sedangkan di sisi yang berbeda, setelah mendengar beberapa laporan polisi tentang orang-orang yang menghilang secara misterius melalui siaran radio, Jack serta Jackie pergi berburu Creeper. Di perjalanan, Jack melihat mobil yang menabrak sebuah pohon.
Jack yakin jika Creeper lah yang menyebabkan kecelakaan tersebut dan menculik orang-orang di dalamnya. Kemudian, dari radio, Jackie mendengar suara Andy, salah satu murid yang berada di dalam bis sekolah yang meminta pertolongan. Segera Jack serta Jackie melakukan kontak radio dengan bis sekolah. Jack menanyakan posisi mereka, lalu menuju ke tempat murid-murid tersebut berada. Singkat waktu, secara tiba-tiba Creeper kembali dan menyerang Andy, menariknya ke atas. Anak-anak yang lain mencoba menarik kembali Andy dari serangan Creeper. Lalu, Rhonda menikam Creeper di kepala dengan menggunakan sebuah besi. Creeper yang terkena tusukan besi tepat di wajahnya, menarik besi tersebut keluar dari wajahnya dan melemparkan besi itu bersamaan dengan sebagian wajahnya yang menempel. Kemudian Creeper mencoba terbang namun akhirnya terjatuh dengan keras tepat di atas badan bis. Mengetahui jika Creeper jatuh dan tak bergerak, mereka semua mencoba membuka pintu bis untuk segera berlari keluar. Sayangnya, pintu utama maupun pintu darurat sulit terbuka. Karena Creeper sengaja membuat pintu-pintu itu macet saat Creeper mengguncang bis agar anak-anak gak bisa keluar. Sebuah sayap milik Creeper masuk ke dalam bis dari celah-celah bis yang sedikit renggang. Saat sebagian murid akan berpindah ke sisi sebelah untuk berkumpul dengan yang lainnya melewati sayap tersebut, Dante yang songong mulai mendorong dan memainkan sayap Creeper. Tiba-tiba, sayap itu bergerak dan menggulung Dante, lalu menariknya ke atas. Teman-teman Dante mencoba melepaskan Dante, akan tetapi Dante akhirnya tewas dengan kondisi kepalanya telah dipenggal dan diambil oleh Creeper. Rhonda penasaran apa yang dilakukan Creeper di atas badan bis. Ia pun mengintip dan terkejut melihat Creeper merobek kepalanya yang terluka dan melemparkannya ke arah Rhonda. Lalu menggunakan kepala Dante yang terpenggal untuk menggantikan kepalanya sendiri, kemudian kembali terbang. Scooty berhasil membuka pintu bis. Ia mencoba memecah kelompok menjadi dua bagian. Orang-orang yang diinginkan Creeper sama yang enggak. Scooty berkata Creeper mengincar sebagian dari mereka. Salah satunya Dante yang telah menjadi korban, lalu Jack dan Andy. Gak ada tempat untuk bersembunyi karena pastinya Creeper akan memburu mereka sampai waktu menjelang pagi yang merupakan batas terakhir Creeper sebelum kembali ke dalam bumi selama 23 tahun. Scooty menyuruh orang-orang yang merupakan incaran Creeper agar keluar dari bis. Andy, Jack, Rhonda maupun Davis gak setuju dengan usulan Scooty untuk keluar dari bis. Namun, Scooty kembali berkata bahwa Davis juga merupakan incaran Creeper yang paling diinginkan, ungkap Scooty. Davis pun membalasnya jika Creeper juga melihat ke arah Scooty. Termakan emosi, Davis memutuskan untuk keluar menuju peternakan di ujung jalan, diikuti oleh sebagian murid yang lain, termaksud Rhonda kekasih Scooty. Sementara yang lain seperti Johnny berada di dalam bis dan segera menutup pintu ketika yang lainnya keluar disusul oleh Scooty yang mencoba mencegah Rhonda. Saat itu juga, tiba-tiba Creeper kembali. Para murid yang berada di luar mencoba kembali masuk ke dalam bis ketika melihat Creeper. Akan tetapi pintu bis nggak bisa terbuka. Johnny yang berada di dalamnya nggak berani membukakan pintu. Dengan terpaksa, mereka semua yang berada di luar berlari menuju lapangan. Tentu saja Creeper mengejar mereka yang berlarian ke arah lapangan terbuka, di mana ia membunuh Jack dan hampir menangkap Davis, namun gagal karena Davis terjatuh. Lalu, Creeper melemparkan pisau ke arah Scooty. Scooty terperangkap serta terjebak di sebuah pohon. Izzy, Rhonda, Davis mencoba melepaskan pisau yang menancap di lengan tangan Scooty, namun mereka kesulitan. Pada akhirnya, Creeper membawa Scooty terbang.
Jack melihat Mincy yang berlarian ke jalan. Mereka menghampiri Mincy dan membawanya masuk ke dalam mobil. Jack meminta Mincy untuk mengantarkannya ke bis sekolah. Get us to that bus. Di dalam bis sekolah, tersisa Johnny dan Chelsea. Kemudian Andy masuk lewat lubang besar yang dibuat oleh Creeper. Chelsea serta Johnny menjauh dari Andy karena Creeper mengincar Andy dan menyuruh Andy keluar. Kemudian Creeper kembali menyerang Andy, namun melepaskannya saat Jack tiba dan menyorotkan lampu ke arah Creeper. Jack bersiap menembak Creeper dengan tombak buatannya sendiri dan melepaskannya tepat mengenai badan Creeper. Creeper yang terkena tombak mencoba menggeret mobil Jack agar terjatuh. Jack menyuruh Jackie untuk memutari bis. Tetapi Creeper melawan balik. Ia melemparkan tombak milik Jack ke arah mobil. Jack yang melihatnya menyuruh Jackie serta Mincy segera keluar dari mobil. Mincy berhasil keluar, sedangkan Jackie, jaketnya tertancap tombak yang dilempar oleh Creeper. Jackie melepaskan jaketnya dan segera membawa mobil menjauh dari bis. Jack kembali bersiap menembak Creeper ketika Creeper menuju arah mereka. Jack melepaskan tombak tepat mengenai Creeper. Namun, karena tali tombak masuk ke dalam bis, Creeper mencoba melepaskan diri yang menyebabkan bis serta mobil Jack terbalik. Sementara di kondisi berbeda, Izzy, Davis, Rhonda menemukan sebuah mobil yang juga menabrak sebuah pohon. Ternyata mobil itu adalah mobil yang melewati bis mereka sebelum terjadi ledakan ban. Bisa dipastikan mobil itu juga akibat penyerangan yang dilakukan Creeper. Mereka lalu menggunakan mobil tersebut untuk melarikan diri ketika Creeper kembali muncul dan mengejar mereka. Davis menembakkan pistol suar ke arah Creeper yang mengejarnya. Pada akhirnya, Izzy mendorong Rhonda keluar dari mobil sebelum menyebabkan kendaraan jatuh lalu meledak, melukai Davis serta Creeper yang kehilangan lengan, kaki, dan sayap. Davis mengambil pistol suar, sementara Creeper terus mengejar Davis dengan melompat ke arahnya. Davis menembak Creeper, namun Creeper berhasil mendarat ke tubuh Davis dan bersiap menyerang Davis. Kemudian Jack muncul dan menembak Creeper di kepala dengan tombak. Dia berulang kali menikam Creeper di dada. Bertepatan dengan itu, Creeper kembali ke keadaan hibernasi. Artinya, Creeper belum mati, hanya tertidur selama 23 tahun. "23 tahun kemudian, sekelompok remaja berkendaraan ke pertanian Jack, di mana Creeper dijadikan sebuah atraksi tontonan yang disebut The Bat Out of Hell. Dan Jackie saat itu telah setengah baya. Mereka melihat Jack yang sudah sangat tua sedang mengawasi Creeper dengan tombak di sisinya. Dan ketika mereka bertanya apakah dia sedang menunggu sesuatu, Jack melihat ke arah Creeper dan berkata,
Sekitar 3 hari lagi atau 1-2 hari lagi, tepat memasuki 23 tahun Creeper berhibernasi. Ia akan kembali terbangun. Saat itulah Jack bersiap menghentikan Creeper dengan senjata tombak yang digunakan 23 tahun yang lalu. Kemudian film pun berakhir.